Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Ali dari Politeknik Fiksi Input Serang, Prodi Manajemen Informatika semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu meringkas materi-materi yang saya sudah pelajari pada pra-UTS yang lalu. Bicara Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah umum yang wajib dipelajari pada semua jurusan atau program studi di perguruan tinggi, baik itu pada tingkat D3 maupun S1. Nah, pada pra-UTS yang lalu, materi Bahasa Indonesia mempelajari tentang materi kebahasaan atau keterampilan kebahasaan. Di antaranya ada keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Di sini saya akan merangkum materi-materi yang saya sudah pelajari tersebut. Pertama, keterampilan menulis di perguruan tinggi. Keterampilan menulis pada tingkat mahasiswa sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk mengungkapkan ide-ide atau gagasan dan dituangkannya ke dalam bentuk tulisan akademik. Tulisan akademik yaitu menulis gagasan dalam bentuk proposal penelitian, makalah, resensi, artikel, dan laporan penelitian yang ditulis secara logis dan sistematis. Pada tingkat mahasiswa, paling sering dijumpai yaitu menulis makalah. Nah, di sini keterampilan menulis sangat diperlukan dan sangat bermanfaat supaya agar mahasiswa dapat menulis makalah dengan baik dan benar secara sistematis dan logis agar pembacanya dapat membaca dengan nyaman. Ada strategi untuk meningkatkan keterampilan menulis, salah satunya rajin membaca. Ada pepatah, apa yang Anda baca dapat menentukan siapa Anda. Nah, pepatah ini berlaku juga untuk menulis. Maka dari itu, rajin-rajinlah membaca. Apa yang dibaca? Mulai dari membaca berita, buku, novel, artikel, atau jurnal ilmiah. Dengan membaca, kita dapat mengetahui tatanan kalimat yang nyaman dibaca oleh pembaca. Dengan rajin membaca buku yang berkualitas, secara otomatis kita akan berusaha untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang sama kualitasnya atau bahkan melebihinya. Yang kedua, keterampilan membaca di perguruan tinggi. Membaca adalah aktivitas kompleks dengan menggerakkan sejumlah anggota tubuh kita. Di antaranya ada mulut, mata, hati, dan otak atau pikiran. Pemahaman dan kecepatan membaca tergantung pada kecakapan dalam menjalankan setiap anggota tubuh yang saya sebutkan tadi. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan membaca apabila ketika membaca dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk tulisan berupa kata, kalimat, dan paragraf yang dibacanya. Dengan kata lain, ketika membaca dia dapat memperoleh informasi atau ilmu dari apa yang dia baca. Ada beberapa teknik membaca yang dapat dilakukan mahasiswa agar ketika membaca, mahasiswa dapat memperoleh ilmu atau informasinya. Teknik yang pertama yaitu membaca berulang. Caranya dengan kita membaca dari halaman awal sampai halaman akhir. Jika kita belum memahami atau belum menangkap informasi dari apa yang kita baca, lakukan secara berulang lagi dan lagi. Teknik yang kedua yaitu membaca efektif. Membaca efektif yaitu membaca dengan cara membaca intisari dari apa yang kita baca. Contohnya, membaca pokok terpenting setiap bab apa yang kita baca, sampai terbayang intisari pembahasan apa yang dibahas pada bab tersebut. Perlu diingat, kemampuan setiap orang dalam memahami apa yang dia baca tentu berbeda-beda. Hal itu tergantung pada kemampuan intelektual, kemampuan mata, kemampuan interpretasi atau kecepatan interpretasi, dan keluasan mengatur kecepatan ketika membaca. Materi yang ketiga yaitu keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Menyimak adalah sebuah proses menangkap informasi dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh isi dari sebuah informasi, serta memahami makna informasi yang tidak disampaikan melalui ujaran atau bahasa lisan. Dalam perguruan tinggi, proses menyimak adalah hal terpenting bagi mahasiswa. Untuk apa? Untuk memperoleh ilmu dan mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh para dosen. Perlu diketahui, menyimak berbeda dengan proses mendengar dan mendengarkan. Menurut pendapat Tarigan, proses mendengar dan mendengarkan tidak diikuti unsur pemahaman, karena itu belum menjadi tujuan. Sedangkan proses menyimak mencakup mendengar sekaligus mendengarkan, serta disertai usaha dalam memahami apa yang dia simak. Secara umum, ada beberapa tujuan menyimak, yaitu ada menyimak untuk belajar, menyimak untuk menikmati,
menyimak untuk mengevaluasi, dan menyimak untuk mengapresiasi. Dalam proses menyimak, agar ketika menyimak, kita dapat memperoleh informasi dengan baik. Perhatikan situasi dan kondisi. Situasi maksudnya, perhatikan situasi di sekitar kita. Usahakan lingkungan sekitar kita dalam keadaan tenang atau tidak bising, karena hal tersebut dapat mengganggu kegiatan menyimak. Dan apabila ketika menyimak kita terlanjur di tempat yang bising, misal kita menyimak pembicara di sebuah forum dan forum tersebut dalam keadaan bising, sebaiknya kita memakai media seperti headset agar dapat meredam kebisingan tersebut, sehingga kita bisa fokus kembali dengan apa yang kita simak. Selanjutnya kondisi, maksudnya perhatikan kondisi dalam diri kita. Usahakan kondisi dalam diri kita dalam keadaan fit, tidak sedang galau atau gelisah atau merana. Materi yang terakhir yaitu keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Berbicara adalah proses menyampaikan informasi dengan menggunakan bahasa lisan. Dengan berbicara, kita dapat menyampaikan informasi dengan ujaran lisan. Keterampilan berbicara dapat menunjang keterampilan kebahasaan lainnya. Pembicara yang baik dapat membantu pendengar untuk memperoleh informasi dari apa yang disampaikan. Keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan kebahasaan yang perlu dikuasai dengan baik oleh mahasiswa. Kenapa? Karena keterampilan kebahasaan ini merupakan salah satu indikator keberhasilan mahasiswa dalam belajar bahasa. Dengan keterampilan atau dengan penguasaan keterampilan berbicara yang baik, mahasiswa dapat mengungkapkan ide-ide mereka. Apalagi keterampilan berbicara ini diiringi dengan kesantunan bahasa yang bagus. Ada beberapa teknik berbicara yang baik, seperti berbicara di tempat umum. Yang pertama, awali pembicaraan dengan small talk, seperti mengucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selanjutnya, lemparkan joke untuk memancing si pendengar. Nah, selanjutnya baru ke topik utama. Nah, untuk mengakhiri pembicaraan, akhiri dengan ringkasan. Kenapa? Agar si pendengar tidak melupakan pesan atau intisari dari apa yang kita sampaikan. Kesimpulannya, 4 keterampilan kebahasaan tersebut saling berkaitan satu sama lain. Pada intinya, kebahasaan adalah alat komunikasi untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, gagasan, atau pesan. Media penyampaiannya baik secara lisan maupun tulisan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.